Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Farul Diansa. Saya dari Universitas Widya Gama Makam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini adalah saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi Sistem Informasi Manajemen. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang informasi itu apa sih. Mungkin bisa dibilang informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Di samping itu juga, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja sama dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat, atau berarti sistem terlalu banyak data. Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting atau vital dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru. Dan teknologi informasi saat ini sangat berkembang begitu pesatnya. Berbagai aplikasi sistem informasi memungkinkan pemrosesan data dan laporan dengan cepat. Adanya pertanyaan penting, mengapa kita harus mempelajari sistem informasi manajemen? Apa akibatnya kalau kita tidak mempelajari sistem informasi manajemen? Dan secara garis besar, ada 3 hal yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Ketiga hal tersebut adalah, yang pertama itu pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah memudahnya batas-batas negara dalam kepentingan bisnis, pemerintah, dan juga masyarakat. Yang kedua itu perubahan lingkungan bisnis. Selain pengaruh globalisasi, lingkungan bisnis juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pada masa dulu, perusahaan hanya perlu memikirkan dirinya sendiri dan menganggap perusahaan lain sebagai pesaing harus dikalahkan. Saat ini perusahaan bahkan dapat bermitra atau bekerja sama dengan para pesaingnya. Dan yang ketiga, perkembangan dunia industri. Dunia industri mengalami beberapa perubahan dan perkembangan mendasar. Pada abad 19, industri terbesar dunia masih berupa pertanian. Pada tahun 1920, yaitu setelah Perang Dunia I, industri manufaktur mulai tumbuh, mesin-mesin mulai diciptakan, otomatisasi mulai diterapkan. Pada tahun 1960-an, industri jasa atau terutama asuransi mulai mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1970, industri yang berhubungan dengan pengetahuan dan informasi mulai tumbuh dengan pesat. Perkembangan industri informasi juga telah mendorong pertumbuhan industri yang lain, sehingga memunculkan perkembangan baru seperti internet, e-commerce, dan juga e-government. Teknologi informasi saat ini berkembang pesat sehingga berbagai aplikasi sistem informasi memungkinkan pemrosesannya data dan laporan dengan cepat. Para eksekutif sangat memungkinkan menganggap informasi sebagai sumber daya yang paling berharga. Pada dasarnya, manajemen mengelola 5 jenis sumber daya utama, yaitu manusia, material, mesin, uang. Itu sama halnya dengan 5M. Dan juga ada beberapa sebab mengapa organisasi sangat memerlukan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi secara global, atau biasa disebut dengan the emergence and strengthening of the global economy. Perubahan ekonomi global terjadi akibat aktivitas bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, sehingga memungkinkan terjadinya yang pertama itu manajemen dan pengendalian pada berbagai tempat di banyak negara. Yang kedua, tingkat persaingan di pasar dunia. Yang ketiga, unit-unit usaha yang berada di lintas negara.
Yang keempat, sistem pengiriman produk antar negara. Ekonomi suatu negara saat ini banyak bergantung pada aktivitas ekspor dan impornya. Kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan untuk beroperasi di lintas negara. Sistem informasi yang ada saat ini memungkinkan perusahaan menjalankan dan mengelola bisnis global. Dan untuk sebab yang kedua itu adanya perubahan ekonomi industrial. Elemen penting yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi industrial adalah pengetahuan dan informasi yang didasarkan atas nilai ekonomi. Dan nilai-nilai tersebut ada yang pertama itu produktivitas, produk dan jasa-jasa baru. Yang ketiga itu kepemimpinan, keempat itu persaingan berdasarkan waktu, kelima siklus hidup produk yang lebih pendek, keenam basis pengetahuan pekerja yang terbatas. Dan untuk yang ketiga, perubahan perusahaan. Perubahan perusahaan diantaranya adalah yang pertama, struktur organisasi yang mendatar. Yang kedua itu desentralisasi. Yang ketiga fleksibilitas. Yang keempat kebebasan lokalisasi. Yang kelima biaya transaksi dan koordinasi yang rendah. Keenam pemberdayaan. Dan ketujuh kerjasama tim. Perubahan yang dilakukan oleh teknologi informasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang dimana pertama itu dari jaringan global. Dimana perubahannya itu defisit tenaga kerja internasional. Operasional perusahaan tidak lagi ditentukan oleh lokasi. Jangkauan transaksi perusahaan diperluas. Penurunan biaya koordinasi, biaya transaksi yang rendah. Dan yang kedua itu jaringan perusahaan. Yang dimana perubahannya itu yang pertama kerjasama tim. Organisasi kerja saat ini dapat dikoordinasi lintas divisi. Orientasi terhadap produk dan pelanggan berubah. Biaya manajemen yang menurun, proses bisnis yang berubah. Yang ketiga komputasi terdistribusi. Yang dimana perubahannya itu pemberdayaan. Yang dimana individu dan kelompok kerja saat ini mengandalkan informasi dan pengetahuan untuk bertindak. Proses bisnis dirancang ulang, biaya manajemen menurun, struktur organisasi yang hierarki dan sentralisasi yang berubah. Yang keempat, komputasi portable, organisasi virtual yang dimana kerja tidak lagi tergantung pada lokasi yang geografis. Dan yang keenam, tatap muka pengguna komputer secara grafis, yang dimana perubahannya itu pada dalam aksesibilitas. Setiap orang dalam organisasi dapat mengakses informasi, prosedur kerja otomatis. Banyak mengandalkan data, suara, dan dokumen dengan bantuan komputer. Menurut sejarah sistem informasi, manusia mulai mempertukarkan informasi sejak dahulu kala, sekitar 300 tahun 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, atau jika dihitung sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu. Dan cara pertukaran informasi itu adalah dengan menuliskan pada batu, kayu, papirus, dan juga tanah liat. Awal sejarah perkembangan sistem informasi ini dimulai di sini. Tanpa langkah yang dilakukan oleh manusia kuno ini, tidak akan ada perangkat teknologi canggih seperti komputer, telepon, seluler. Ada 4 tahapan yang dilakukan dalam perkembangan komunikasi bisnis dan informasi. Di antaranya, yang mulai dari pertama itu pramekanik. Dimana pada pramekanik ini adanya pada tahun 3000 atau 2000 tahun sebelum Masehi. Manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan pesan, contohnya pada bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah atau saat ini di Lebanon, menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal dengan saat ini. Pembuatan buku dari papirus yang dilekatkan dimulai pada tahun 600 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya hanya pemuka agama dan pemimpin yang memiliki koleksi buku. Setelah itu ada bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem angka, sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut dengan abakus. Yang kedua itu ada mekanik, di mana masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana sudah orang menggunakan peralatan untuk menyimpan.
mengelola, dan juga merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal. Komputer ini disebut dengan Pascalin dan dianggap sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Dan yang ketiga itu ada elektromekanik, yaitu pada masa ini penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah Pascalin terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dan kode-kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh. Kemudian diperkenalkan komputer pada komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data awal pada tahun 1948. Komputer tersebut adalah Dubut Manchester Mark I, di mana komputer ini adalah awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan juga smartphone. Dan yang keempat itu ada yang namanya elektronik. Pada tahapan ini mulai dikenal dengan adanya internet. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau bisa kepanjangannya itu Advanced Research Project Agency Network, yang dimana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan saat ini. Pada saat itu ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan juga universitas. Peneliti dari MIT yang bernama Licklider memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun 1962. Pada tahun 1968, Andrew Grove, Gordon Moore, dan juga Robert Noyce telah menciptakan microchip pertama kalinya. Mereka lalu menjual rancangan tersebut kepada Intel untuk diproduksi secara massal. Dan dari situlah sejarah dari sistem informasi ini. Dari awal terbentuknya informasi, dari terbentuknya juga sistem-sistem, mulai dari zaman pramekanik, mekanik, dan juga elektromekanik, dan juga elektronik. Mungkin teman-teman semua sini masih ada yang belum sistem itu gimana sih? Atau apa sih dari maksud dari sistem ini? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan masing-masing. Komponen memiliki yang berbeda dengan yang lain, tetapi tetap bekerja sama. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berkait dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendistribusi informasi, mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi bagi pengguna. Sistem berasal dari kata Latin yaitu sistema, dan bahasa Yunani sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana model matematika seringkali bisa dibuat. Dan pada saat ini, sistem informasi mempunyai pengertian sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen, yang diperuntukkan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif. Dan mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai materi singkat dari sistem informasi manajemen, yang dimana mulai dari awal munculnya sistem informasi, gimana cara tercetaknya atau terciptanya informasi ini, sistem ini, yang hingga saat ini kita gunakan sampai sekarang.
Mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.